Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ibrahimnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan umum isu lingkungan dan isu lingkungan global. Langsung saja, yang pertama itu ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis, lingkungan tidak terbatas jumlahnya, seperti matahari dan bintang juga termasuk di dalamnya. Selanjutnya ada 3 lingkungan hidup. Yang pertama itu ada lingkungan fisik, meliputi benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, matahari, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada lingkungan biologis. Lingkungan biologis ini yang merupakan lingkungan yang hidup seperti organisme, manusia itu sendiri, jasad etnik, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada lingkungan sosial, merupakan lingkungan yang ada pada kehidupan kita, yaitu seperti keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada kondisi lingkungan pada saat ini. Dapat kita akui bersama bahwa lingkungan kita saat ini berada termasuk ke dalam kondisi yang krisis. Berbagai isu lingkungan mulai diperbincangkan, mulai dari isu yang berskala lokal seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, erosi, dan sampah, hingga yang berskala global seperti pemanasan global. Baiklah, selanjutnya ada pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan hidup dapat dibagi atas 3. Yang pertama ada kronis, yang kedua kejutan atau akut, yang ketiga berbahaya, yang keempat katastrofis. Kemudian bentuk-bentuk pencemaran, yang pertama ada pencemaran tanah, adalah masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke satu areal tanah sehingga terjadi penurunan kualitas tanah. Yang kedua ada pencemaran air, adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya bahan polutan yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hoziza Nur Amalia dengan NIM 1810204038 akan melanjutkan materi dari saudari Nadia Ayuni mengenai kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup merupakan kerusakan secara langsung dan tidak langsung yang terjadi pada lingkungan hidup itu sendiri. Selanjutnya ada krisis lingkungan. Pada saat ini krisis lingkungan telah sampai pada saat yang serius, di mana berdampak eksplorasi kepada makhluk hidup itu sendiri untuk melanjutkan kehidupannya dan bertempat tinggal pada lingkungan itu. Selanjutnya ada antroposentrisme. Antroposentrisme merupakan suatu teori yang berkeyakinan bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. Kerusakan faktor itu ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri merupakan kerusakan dari alam itu, seperti gunung meletus. Sedangkan faktor eksternal itu merupakan kerusakan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Contohnya seperti melakukan penebangan pohon, itu secara tidak langsung akan mengakibatkan bencana seperti tanah longsor dan banjir. Selanjutnya ada isu-isu lingkungan global. Yang pertama ada perubahan iklim, yang kedua ada keanekaragaman hayati, yang ketiga ada pencemaran wilayah perairan. Ketika seseorang membuang limbah di sungai, maka itu akan mencemari perairan. Selanjutnya ada perpindahan bahan bahaya, seperti dari Amerika itu ditransfer bahan-bahan bahaya ke Indonesia dengan diperjualbelikan dengan harga yang mahal. Selanjutnya ada kerusakan lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Mungkin itulah hasil dari materi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.